Ibu mertua menertawaiku saat suami menjatuhkan talak 3 di depan keluarga besarnya, tapi mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Saat itu juga kuubah tawa mereka menjadi duka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki ruang tengah rumah besar keluarga suamiku. Malam itu udara begitu dingin, tapi entah mengapa hawa yang menusuk kulitku bukan berasal dari angin malam, melainkan dari tatapan mata yang menghujam. Satu persatu pasang mata keluarga besar suamiku menatapku, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan ejekan yang tak tersamar. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan lirih di antara mereka, bagai desisan ular yang menunggu saat tepat untuk menyergap mangsanya. Aku sudah terbiasa diperlakukan dingin sejak pertama kali masuk ke keluarga ini. Seolah aku hanyalah pendatang yang tidak pernah pantas menjadi bagian dari mereka. Namun malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tatapan sinis. Sesuatu yang sudah lama disiapkan dan kini siap dilontarkan tepat ke wajahku. Duduklah, suara ibu mertua terdengar dingin, penuh wibawa yang ia paksakan, seakan ingin menunjukkan bahwa akulah pihak yang harus tunduk di rumah ini. Aku menurut. Aku duduk di kursi panjang di sisi ruangan, sedikit menjauh dari kerumunan. Suamiku duduk di kursi utama, diapit oleh ayahnya dan ibunya. Di sekeliling, ada kakak-kakaknya, adik ipar, paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu yang sengaja diundang. Rumah ini malam itu berubah menjadi panggung sandiwara besar, dan aku adalah pemeran utama yang akan dipermalukan. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang meski detak jantungku berdegup kencang. Tanganku mengepal erat di pangkuan. Entah mengapa aku bisa merasakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Semua keluarga sudah berkumpul, ucap ayah mertua dengan nada tegas. Ada hal penting yang harus disampaikan. Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahnya datar, tapi ada gurat ketegangan di sana. Bukan ketegangan karena ia ragu, melainkan karena ia sudah siap melepaskan sesuatu yang sejak lama ia pendam. Aku tahu, ia sudah terpengaruh banyak suara, terutama suara ibunya. Ucapkan, nak, kata ibu mertuaku sambil menepuk pelan bahu anak lelakinya, seolah memberi aba-aba untuk memulai drama yang sudah disiapkan. Dan di detik berikutnya, hidupku runtuh di hadapan semua orang. Aku menjatuhkan talak kepadamu. Bukan 1. Bukan 2, tapi 3. Suaranya tegas, lantang, seakan ingin memastikan semua orang mendengarnya. Kata-kata itu bergema di telingaku, berulang-ulang, menghantam dinding jiwaku. Talak 3. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan lagi. Itu adalah titik akhir dari sebuah ikatan yang selama ini kupertahankan dengan penuh kesabaran. Sejenak suasana hening. Hening yang menusuk. Lalu, suara tawa pecah. Hahaha. Itu suara ibu mertuaku. Tawanya panjang, nyaring, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertarungan. Diikuti tawa beberapa ipar, beberapa sepupu yang menutup mulut sambil berusaha menahan senyum puas. Sudah kukatakan sejak awal, perempuan seperti dia tidak pantas untukmu. Seru ibu mertua sambil melirikku penuh ejekan. Benar, sudah lama kami menunggu momen ini. Timpal salah satu ipar perempuanku. Kasihan sekali, dibuang di depan keluarga besar. Bisik yang lain, sambil menutup mulut pura-pura iba. Aku hanya duduk diam. Mereka menertawakan kehancuran rumah tanggaku, seolah pernikahan ini hanya sebuah permainan. Seolah aku hanyalah boneka yang bisa mereka campakkan kapan saja. Mataku panas. Tapi aku tidak meneteskan air mata. Tidak di hadapan mereka. Aku tahu, satu tetes air mata saja akan membuat mereka merasa benar-benar menang. Suamiku sendiri hanya menunduk, tidak menatapku sama sekali. Seolah setelah melafalkan kata-kata itu, aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Seolah aku hanya beban yang akhirnya bisa ia singkirkan. Aku menatap wajahnya lekat-lekat, berharap menemukan sedikit rasa bersalah di sana. Namun yang kutemukan hanyalah kelegaan. Ya, kelegaan. Ia lega karena telah menuruti keinginan ibunya. Syukurlah kau sadar juga, nak.
Ucap ibu mertua sambil mengelus bahu suaminya. Sekarang kau bisa mencari istri yang lebih baik. Perempuan yang pantas untuk keluarga kita. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada talak itu sendiri. Mereka menganggap aku tidak pantas. Mereka menganggap aku hanya noda yang harus dihapus dari nama baik keluarga besar mereka. Aku mengepalkan tangan lebih erat. Ada bara yang mulai menyala di dalam dadaku. Bara yang selama ini kupendam di balik senyum sabar dan sikap diamku. Malam ini, bara itu mulai membesar. Apakah sudah selesai? Tanyaku pelan. Suaraku tenang, meski dalam hati aku berteriak. Semua orang menoleh ke arahku. Mereka tidak menyangka aku masih berani membuka mulut setelah dihina sedemikian rupa. Sudah, jawab suamiku singkat. Dingin. Tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Bagus, sambung ibu mertua. Mulai malam ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Ingat itu. Mereka kembali tertawa. Aku menunduk sejenak. Bukan karena kalah, tapi untuk menenangkan gejolak di dalam hatiku. Aku tahu, malam ini aku dihancurkan. Tapi aku juga tahu, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku mendongak perlahan, menatap satu persatu wajah yang sedang menertawakanku. Senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang membuat tawa mereka meredup sejenak. Aku tahu, mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya melihatku sebagai perempuan sederhana, istri yang tak punya kuasa, menantu yang selalu diremehkan. Mereka pikir, menjatuhkanku adalah akhir dari segalanya. Tapi justru sebaliknya. Malam ini, mereka baru saja membuka pintu menuju kehancuran mereka sendiri. Dan aku, dengan senyum yang masih tertahan, berjanji dalam hati, tawa mereka malam ini akan segera berubah menjadi duka. Malam itu masih membekas kuat dalam pikiranku. Suara tawa ibu mertua yang menggema di ruang tengah, wajah-wajah penuh kepuasan keluarga besar suamiku, dan kalimat dingin yang keluar dari bibir lelaki yang selama ini kusebut sebagai imamku. Semua itu berputar-putar di kepalaku, bagai sebuah mimpi buruk yang enggan berakhir. Aku berjalan keluar dari rumah besar itu dengan langkah perlahan. Udara malam menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih beku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menarik rantai berat yang membelenggu kaki. Namun di balik kebekuan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang sebelumnya hanya berupa bara kecil, kini menjelma menjadi api. Sambil berjalan, aku teringat kembali bagaimana semua ini bermula. Flashback, tahun pertama pernikahan. Saat aku menikah dengan Arga, lelaki yang kini resmi menceraikanku dengan talak 3, aku datang ke keluarga itu dengan hati penuh cinta. Aku memilih hidup sederhana bersamanya, meninggalkan segala kenyamanan yang kumiliki sejak lahir. Aku pikir, cinta akan cukup menjadi alasan untuk bertahan, meski tanpa kemewahan, meski harus belajar dari nol. Namun, sejak awal, ibu mertuaku menatapku dengan pandangan merendahkan. Benar kau tak punya apa-apa untuk dibanggakan? Wajahmu cantik, iya. Tapi apa cukup itu untuk membahagiakan anakku? Katanya pada malam pertama aku menginjakan kaki di rumah mereka. Aku hanya tersenyum waktu itu, menunduk, berusaha menunjukkan hormat. Aku tak ingin membalas kata-katanya dengan sombong, meski aku tahu aku bisa. Aku memilih diam, berharap sikapku bisa meluluhkan hatinya. Sayang, diamku justru dianggap kelemahan. Setiap kali aku melakukan kesalahan kecil, air tumpah, masakan terlalu asin, atau kain yang belum disetrika rapi, ibu mertua selalu menjadikannya bahan ejekan di depan keluarga. Lihat, menantu pilihanku benar kan? Tak becus apa-apa. Kau itu beruntung dapat anakku. Aku hanya tersenyum lagi, menahan pedih yang menyesak di dada. Suamiku, yang seharusnya menjadi pelindung, lebih sering terdiam. Kadang ia membelaku, tapi lebih sering ia menunduk pada ibunya. Sudahlah, sabar. Katanya setiap kali aku mengadu. Dan aku pun terus bersabar. Tahun kedua, luka yang menganga. Seiring waktu, ejekan itu berubah menjadi penghinaan terang-terangan. Ipar-iparku ikut menertawakanku.
Mereka menganggap aku hanya perempuan kampung yang beruntung karena berhasil menikah dengan Arga. Padahal, jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak pernah membuka mulut. Aku tidak pernah menceritakan siapa keluargaku, tidak pernah membanggakan harta, jabatan, ataupun nama besar yang bisa dengan mudah membuat mereka terdiam. Aku memilih tetap menjadi istri biasa, karena aku ingin pernikahanku berjalan dengan tulus, bukan karena mereka tahu siapa aku. Namun kesabaran ada batasnya. Luka yang ditertawakan berulang-ulang akan berubah menjadi parut yang dalam. Aku masih ingat suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, ibu mertua berdiri di belakangku sambil berkata dengan nada penuh sindiran. Andai saja Arga mau mendengar kata-kataku sejak awal, tentu ia bisa menikahi perempuan yang lebih layak. Kau tahu, ada anak pejabat yang dulu melamarnya. Tapi entah kenapa dia malah memilihmu. Bodoh sekali. Tanganku yang sedang memegang piring gemetar. Air mataku jatuh, bercampur dengan air sabun. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya membiarkan kata-kata itu menusukku lagi dan lagi. Karena aku tahu, pada akhirnya kebenaran akan bicara sendiri. Kembali ke malam itu. Tawa yang bergema di ruang tengah rumah itu, saat suamiku menjatuhkan talak 3, adalah puncak dari semua luka yang pernah kuterima. Seakan semua ejekan, sindiran, dan penghinaan yang mereka lontarkan selama bertahun-tahun menemukan klimaksnya pada malam itu. Namun, mereka tidak tahu satu hal, aku tidak akan selamanya menjadi wanita yang hanya diam. Aku berdiri di depan pagar rumah besar itu sebelum melangkah pergi. Aku menoleh sekali lagi, menatap bangunan megah yang selama ini mengurungku dalam bayang-bayang hinaan. Dari balik jendela, aku bisa melihat siluet ibu mertuaku masih tertawa bersama yang lain. Senyum tipis terukir di wajahku. Senyum yang bukan lagi lahir dari kesabaran, melainkan dari keyakinan. Keyakinan bahwa sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi tangis. Aku berjalan pergi, dengan langkah lebih ringan dari sebelumnya. Luka yang selama ini ditertawakan akan menjadi senjata. Dan mereka yang menertawakannya, kelak akan merasakan perihnya sendiri. Kilas balik, suamiku yang berubah. Arga, lelaki yang dulu ku kenal penuh perhatian, berubah setelah pernikahan memasuki tahun ketiga. Ia mulai dingin, jarang pulang, lebih sering mendengarkan ibunya daripada mendengarkanku. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu menghindar. Aku lelah, jangan banyak tuntut, katanya suatu malam ketika aku mencoba membicarakan sikap ibunya. Padahal aku tidak pernah menuntut lebih. Aku hanya ingin ia berdiri di sisiku, melindungi seperti janji yang ia ucapkan di pelaminan. Tapi rupanya, bagi Arga, kata-kata ibunya lebih penting daripada air mataku. Hingga akhirnya malam itu tiba. Malam ketika ia lebih memilih menuruti ibunya, daripada menjaga rumah tangga yang kami bangun bersama. Luka yang menjadi senjata. Aku sadar, luka ini bukan akhir. Luka ini adalah awal. Setiap penghinaan yang kuterima, setiap tawa yang mereka lontarkan, akan menjadi bahan bakar untuk kebangkitanku. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka mengira aku hanyalah perempuan biasa tanpa daya. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar wajah cantik yang mereka remehkan. Dan sebentar lagi, mereka akan mengetahuinya. Malam itu aku kembali ke rumah kecilku, rumah yang dulu kubeli dengan uangku sendiri, tanpa sepengetahuan mereka. Di kamar, aku duduk di depan meja rias. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab. Tapi di balik semua itu, ada kilatan berbeda di dalam sorot mataku. Aku menatap bayanganku sendiri dan berbisik lirih. Cukup sudah sabar ini. Saatnya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak menangis malam itu. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku tidak menangis meski hatiku baru saja dihancurkan. Yang ada hanyalah tekad. Tekad untuk menunjukkan pada mereka bahwa menertawakan luka seorang perempuan bukanlah kemenangan. Itu hanyalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Dan aku akan memastikan mereka merasakannya. Pagi setelah malam penuh penghinaan itu, aku duduk di balkon rumah kecilku sambil menatap matahari yang baru muncul dari ufuk timur.
Sinar oranye keemasan menyinari wajahku, memberi kehangatan yang kontras dengan hati yang masih beku. Namun, di balik kebekuan itu, ada sesuatu yang bangkit. Aku teringat kembali alasan mengapa aku memilih menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Asal-usul yang kusamarkan. Namaku adalah Alia Satriani Kusuma. Bagi keluarga suamiku, aku hanya Alia, gadis sederhana yang hidupnya biasa-biasa saja, tanpa harta, tanpa nama besar. Mereka tidak pernah tahu, nama lengkapku menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Ayahku, Arsena Kusuma, adalah seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan bisnis di berbagai bidang, properti, energi, hingga perbankan. Nama keluargaku begitu terpandang, bukan hanya di kota ini, tapi juga di kancah nasional. Ibuku seorang dosen sekaligus penulis terkenal. Aku adalah anak tunggal yang sejak kecil sudah dipersiapkan untuk melanjutkan jejak ayahku. Namun aku tidak pernah suka dengan sorotan, pesta mewah, atau sekadar dipandang karena harta. Aku selalu ingin hidup normal, menjalani kehidupan seperti perempuan lain pada umumnya. Itu sebabnya, ketika Arga melamarku dengan sederhana, tanpa tahu siapa aku sebenarnya, aku justru merasa lega. Aku ingin ia mencintaiku apa adanya. Kataku suatu hari pada sahabatku, Rani, kalau suatu hari mereka tahu, apa kau yakin bisa menghadapi sikapnya? Tanya Rani khawatir. Aku percaya pada cinta, jawabku waktu itu dengan senyum. Aku tidak tahu, keyakinan itulah yang akhirnya membawaku pada luka paling dalam. Kesengajaan menyembunyikan jati diri. Sejak awal menikah, aku sengaja tidak menunjukkan sisi keluargaku. Aku tinggal di rumah sederhana, memakai tabunganku sendiri untuk keperluan pribadi, dan tidak pernah meminta sepeser pun dari ayah atau ibuku. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu hidup mandiri, menjadi istri biasa yang hanya mengandalkan gaji suami. Namun keputusan itu ternyata membuat mereka, ibu mertua, ipar, bahkan suamiku, menganggapku tidak punya apa-apa. Mereka melihatku sebagai perempuan lemah, yang seolah beruntung bisa menikah dengan Arga. Padahal kenyataannya, jika aku mau, aku bisa dengan mudah mengubah kehidupan mereka hanya dengan satu telepon. Tapi aku memilih diam. Hingga akhirnya malam itu datang. Malam ketika suamiku menjatuhkan talak 3, diiringi tawa merendahkan dari keluarga besar. Malam itu, kesabaranku patah. Panggilan telepon pagi itu. Pagi setelah kejadian itu, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah ayah. Alia, kau baik-baik saja. Suara ayah terdengar penuh kekhawatiran. Rupanya ia sudah mendengar kabar dari seseorang. Aku menarik napas panjang. Aku baik-baik saja. Yah? Tidak. Kau tidak baik-baik saja. Aku tahu malam itu terjadi sesuatu. Kami sudah lama mencurigai sikap suamimu dan keluarganya. Mengapa kau tidak pernah cerita? Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terdengar lemah. Aku hanya ingin mencoba. Yah, aku ingin hidup normal. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena nama besar keluarga kita. Dan apa hasilnya, nak? Suara ayah meninggi, bercampur amarah dan kesedihan. Mereka mempermalukanmu, menertawakanmu, menjatuhkan harga dirimu di depan banyak orang. Kau pikir itu pantas? Aku terdiam. Lidahku keluh. Di seberang sana, ayah menghela napas berat. Cukup sudah. Kau tidak perlu lagi bersembunyi. Saatnya mereka tahu siapa sebenarnya putri yang sudah mereka hina itu. Aku menutup mata, merasakan kata-kata itu menancap di hatiku. Mungkin ayah benar. Selama ini aku terlalu sabar, terlalu percaya pada cinta yang ternyata rapuh. Mungkin sudah saatnya aku berdiri, bukan sebagai Alia si menantu hina, tapi sebagai Alia Satriani Kusuma, pewaris keluarga besar Kusuma. Kenangan di balik kesabaran. Namun sebelum mengambil keputusan, pikiranku kembali melayang ke masa-masa pernikahan dulu. Aku masih ingat, pernah suatu kali Arga datang padaku dengan wajah cemas. Alia, bisakah kau pinjamkan aku uang? Aku sempat terkejut. Untuk apa?
Ada urusan bisnis. Aku janji akan mengembalikannya. Waktu itu aku tidak berpikir panjang. Aku mengeluarkan cek senilai ratusan juta dari tabunganku pribadi. Uang yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari warisan yang diberikan orang tuaku saat aku menikah. Arga menerimanya tanpa banyak tanya. Mungkin mengira itu tabungan hasil kerjaku dulu. Dan sejak saat itu, bisnis kecil yang ia jalankan mulai berjalan. Tapi ia tidak pernah tahu. Aku yang diam-diam sering menutupi kekurangan keuangan keluarganya. Aku yang diam-diam membayar utang kecil ibu mertuaku. Aku yang menutup biaya sekolah keponakan iparku. Semua itu kulakukan tanpa sepengetahuan mereka. Namun apa balasan yang kuterima? Hinaan, ejekan, dan akhirnya talak 3 yang memutuskan segalanya. Kebangkitan yang tak terelakkan. Aku berdiri dari kursi balkon, menatap langit biru yang semakin terang. Aku merasakan sesuatu dalam diriku berubah. Tidak ada lagi Alia yang sabar menunduk dan menahan air mata. Hari itu, aku membuka kembali lemari di kamar. Dari rak paling atas, kuambil sebuah map hitam berisi dokumen-dokumen penting, sertifikat saham, bukti kepemilikan properti, rekening investasi, semuanya atas namaku. Bukti bahwa aku bukan perempuan biasa yang bisa diremehkan. Aku menatap dokumen itu satu persatu. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa sakit karena harus mengingat semua hinaan. Tapi juga ada rasa lega. Kini aku punya senjata. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bersembunyi. Gumamku pada diri sendiri. Aku mengambil ponsel, lalu menghubungi sekretaris pribadiku yang sudah lama tidak kusentuh perannya. Selamat pagi, Bu Alia. Suara sang sekretaris di seberang terdengar sopan. Pagi. Tolong siapkan jadwal rapat dengan Dewan Direksi Kusuma Group minggu depan. Katakan pada mereka, aku akan kembali mengambil peran. Ada keheningan sejenak di seberang, sebelum sang sekretaris menjawab dengan suara penuh semangat. Baik, Bu. Kami sudah lama menunggu kabar ini. Aku menutup telepon dengan tangan sedikit bergetar. Inilah titik balik. Duka yang akan menyusul. Aku tahu. Keluarga suamiku akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu terjadi, tawa mereka akan berhenti. Mereka yang selama ini merasa berkuasa, yang meremehkanku, akan merasakan bagaimana rasanya ditertawakan oleh takdir. Aku tidak berniat membalas dendam dengan cara kejam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina bukanlah orang sembarangan. Bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari apa yang tampak di luar. Dan yang paling penting, aku ingin mereka belajar. Jangan pernah menertawakan luka orang lain, karena bisa jadi luka itu akan menjadi alasan kehancuranmu sendiri. Pagi itu, aku menatap bayanganku di cermin. Senyum tipis terukir di bibirku. Sekarang, biarlah dunia tahu siapa aku, bisikku. Aku siap melangkah. Aku siap menunjukkan jati diriku. Dan aku siap mengubah tawa mereka menjadi duka. Sejak pagi itu, hatiku dipenuhi oleh satu hal, tekad. Tekad untuk tidak lagi menjadi Alia yang lemah, yang bisa diremehkan. Tekad itu seperti api yang membara di dadaku, siap membakar segala kesombongan yang selama ini menindasku. Aku tahu, malam itu adalah awal dari babak baru. Babak di mana aku bukan lagi korban, tapi pengendali permainan. Pertemuan tak terduga. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantor lama tempatku dulu bekerja sebelum menikah. Di sana, aku bertemu dengan beberapa sahabat lama, termasuk Rani dan Nisa. Mereka menyambutku dengan hangat, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di mata mereka. Alia, kau benar-benar baik-baik saja? Tanya Nisa. Menatapku penuh curiga. Lebih dari baik, Nisa. Aku, siap. Jawabku sambil tersenyum tipis. Tapi, mereka, keluargamu, suamimu. Rani menatapku khawatir. Aku menggeleng. Mereka akan segera tahu. Dan saat itu terjadi, mereka akan menyesal. Tidak karena aku dendam, tapi karena mereka pantas merasakan akibatnya. Sahabat-sahabatku hanya diam. Mereka tahu, ketika Alia bersumpah, api di dalamnya bukan api biasa. Itu api yang akan mengubah segalanya.
Kekuatan yang selama ini tersembunyi. Selama bertahun-tahun, aku menyembunyikan siapa diriku. Banyak orang mengira aku lemah, sederhana, bahkan tak berdaya. Tapi kenyataannya, aku memiliki segala yang mereka impikan. Warisan keluarga, jaringan bisnis, dan pengaruh yang luas. Aku mengambil beberapa dokumen dari map hitamku. Di sana ada bukti kepemilikan saham di perusahaan besar, rekening investasi pribadi, bahkan aset properti yang tersebar di beberapa kota. Semua itu atas namaku. Dengan kekuatan yang tersembunyi itu, aku bisa membuat keluarga suamiku terjepit, memaksa mereka merasakan duka yang mereka ciptakan padaku. Aku menatap map itu sejenak. Ada rasa dingin yang muncul, tapi bukan dingin karena takut. Ini dingin karena ketegasan. Aku siap menghadapi mereka, dan aku tahu, saat aku bergerak, mereka tidak akan bisa menghalangi. Langkah pertama, mengatur strategi. Langkah pertamaku adalah mengumpulkan semua bukti yang bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku menghubungi sekretaris pribadi keluargaku, memastikan semua dokumen siap digunakan jika diperlukan. Kita harus berhati-hati, Bu Alia, kata sekretaris itu. Mereka mungkin tidak akan percaya begitu saja. Aku tahu, jawabku. Tapi mereka akan tahu. Itu sudah pasti. Aku juga mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Menyiapkan pengacara, menyiapkan surat resmi, bahkan menghubungi beberapa rekan bisnis lama yang pernah bekerja denganku. Semua harus rapi, tanpa celah. Aku tidak ingin mereka menemukan celah untuk menyangkal. Pertemuan pertama dengan mantan suami. Tidak butuh waktu lama sebelum aku harus bertemu dengan Arga secara langsung. Pagi itu, aku meneleponnya. Alia, kenapa kau menelepon? Suaranya terdengar kaget. Aku ingin bertemu. Arga, tidak perlu banyak kata. Hanya beberapa menit. Jawabku dingin. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil, suasana tegang terasa di udara. Aku duduk dengan tenang. Mataku menatapnya lekat-lekat. Arga terlihat gelisah. Wajahnya pucat. Kau benar-benar tidak apa-apa? Tanyanya. Suara sedikit bergetar. Aku lebih dari baik. Arga, aku siap untuk langkah selanjutnya. Jawabku. Dia menunduk. Tidak bisa menatap mataku. Aku bisa melihat ketakutan mulai tumbuh di sana. Selama ini, ia mengira aku lemah. Tapi sekarang jelas terlihat bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Mengubah kekuatan menjadi senjata. Dari pertemuan itu, aku mulai merasakan perubahan. Aku tidak lagi menjadi Alia yang tersakiti. Aku mulai merasakan kontrol. Setiap kata yang kuucapkan, setiap langkah yang kuambil, kini memiliki tujuan. Menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan menegaskan bahwa keluarga besar suamiku telah salah besar menilainya. Aku mulai menyiapkan pergerakan berikutnya. Mempersiapkan bukti resmi tentang kepemilikan aset dan saham. Menyiapkan pengacara untuk langkah hukum jika perlu. Menghubungi rekan bisnis untuk memastikan mereka siap mendukung jika aku mengambil alih aset atau bisnis yang pernah tersembunyi dari keluarga suamiku. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk membalas, tapi untuk memastikan bahwa keluarga suamiku merasakan dampak dari kesombongan mereka sendiri. Api yang menyala. Setiap malam, aku duduk sendiri di ruang kerja kecilku, menatap dokumen, menata strategi, dan merencanakan langkah selanjutnya. Rasanya seperti api yang membakar dari dalam, api yang tak lagi bisa dipadamkan. Aku membayangkan malam ketika aku dihina, saat suamiku menjatuhkan talak 3, dan tawa ibu mertuaku bergema. Bayangan itu kini berubah. Bayangan mereka yang menunduk, menatapku dengan rasa takut dan penyesalan. Aku tersenyum tipis. Itulah tujuan dari semua persiapan ini. Aku tahu, mereka tidak akan percaya begitu saja. Mereka mungkin akan menyangkal, mungkin akan meremehkanku lagi. Tapi aku sudah siap. Aku sudah menyiapkan bukti, strategi, dan mental. Api yang menyala di dadaku bukan api dendam biasa. Ini api keadilan. Api untuk menunjukkan bahwa menertawakan luka seorang perempuan bukanlah kemenangan. Api yang akan menuntun mereka untuk menyadari kesalahan mereka sendiri. Malam sebelum serangan. Malam itu,
Sebelum langkah berikutnya, aku berdiri di depan jendela. Cahaya lampu kota menembus tirai, menciptakan bayangan panjang di lantai ruang kerjaku. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menyerah, bisikku pada diri sendiri. Aku akan membuktikan bahwa Alia Satriani Kusuma bukan perempuan yang bisa dihancurkan begitu saja. Api dalam diriku semakin membesar. Aku siap menghadapi dunia, menghadapi suami, menghadapi ibu mertua, dan semua yang menertawakanku. Aku siap menunjukkan bahwa kesabaran dan luka bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan saat api ini menyala, aku tahu, tawa mereka akan segera berubah menjadi duka. Aku menatap bayangan diriku di cermin ruang kerja. Mata yang dulu penuh air mata kini penuh tekad. Senyum tipis yang kukenakan bukan lagi senyum takut, tapi senyum seorang perempuan yang siap mengambil kembali haknya, siap menuntut keadilan, dan siap mengubah nasib. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu merencanakan setiap langkah, menata strategi, dan mengumpulkan bukti-bukti, aku merasa siap untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Semua persiapan itu bukan sekadar untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa keluarga suamiku merasakan akibat dari kesombongan mereka. Aku berdiri di depan gedung megah yang dulu kusebut sebagai rumah suami. Kali ini dengan perasaan berbeda. Tidak ada rasa takut, hanya tekad. Aku melangkah dengan tenang. Setiap langkahku seperti dentuman gendang yang menandakan awal kehancuran bagi mereka yang menertawakanku. Pertemuan yang diatur. Pertemuan ini kuatur seolah pertemuan biasa, dengan alasan ingin mendiskusikan urusan pribadi yang berkaitan dengan harta bersama selama pernikahan kami. Semua keluarga besar hadir, termasuk Arga, ibu mertua, ayah mertua, dan ipar-ipar yang dulu menertawakanku tanpa ampun. Aku masuk dengan pakaian formal, rapi, dan percaya diri. Suasana ruangan seketika berubah saat mereka menatapku. Ada rasa heran yang muncul di mata ibu mertua, tapi ia segera menutupi dengan senyum sinis. "Ah, Alia, datang juga," ucapnya sambil menepuk bahuku dengan dingin. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih sudah mengundang. Aku ingin kita bicara baik-baik," jawabku dengan suara lembut, tapi penuh ketegasan. Mereka duduk, sebagian masih meremehkanku, mengira aku masih perempuan yang sama seperti dulu, lemah dan tak berdaya. Mereka belum tahu bahwa Alia yang mereka kenal hanyalah topeng, dan di balik topeng itu ada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Momen pembukaan. Aku mulai dengan perlahan, menata kata-kata. "Aku ingin mengungkap sesuatu yang selama ini kalian tidak tahu," kataku sambil membuka map hitam yang kubawa. Semua mata tertuju padaku. Bahkan Arga menatapku dengan ekspresi campur aduk antara penasaran dan gelisah. Sejak awal pernikahan, aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku tidak ingin kalian menilai aku berdasarkan nama besar keluargaku. Aku ingin kalian melihatku sebagai Alia, istri Arga. Lanjutku. Suasana mulai tegang. Ibu mertua tertawa kecil, mencoba meremehkan. "Lalu apa maksudmu? Apa kau ingin menunjukkan bahwa kau kaya? Bahwa kau punya harta?" Aku tersenyum dingin. "Bukan sekadar harta, Bu. Tapi sesuatu yang lebih penting, identitasku yang sebenarnya." Kebenaran terungkap. Dengan gerakan tenang, aku mulai menumpahkan bukti-bukti yang selama ini kusembunyikan. Sertifikat saham, rekening bank, dokumen kepemilikan properti, dan beberapa surat resmi yang menegaskan posisiku dalam perusahaan besar keluargaku. Suasana berubah drastis. Tawa mereka hilang seketika, digantikan oleh terkejut dan tak percaya. Ibu mertua menatapku dengan mata membelalak, bibirnya bergetar. Arga terlihat pucat. Matanya tidak berkedip menatap dokumen di tanganku. Ini tidak mungkin," gumam ibu mertua. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Tapi memang benar, Bu," jawabku tenang. "Aku Alia Satriani Kusuma, pewaris utama Kusuma Group. Semua yang kalian kira hanya kebetulan, sebenarnya ada di tanganku sejak awal." Beberapa ipar menutup mulut, tak mampu berkata-kata. Ada rasa takut yang mulai muncul di mata mereka, seolah baru menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan.
Kejutan untuk suami. Aku menatap Arga, lelaki yang dulu kuanggap cinta sejati. Kini ia hanya bisa menunduk, malu, dan bingung. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan, yang ia tinggalkan dengan talak 3, bukanlah orang sembarangan. Arga, kataku dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Kau menjatuhkanku malam itu, di depan semua orang. Kau memilih menuruti ibumu daripada melindungi rumah tangga kita. Kini kau tahu, aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Arga tidak bisa menjawab. Kata-kata yang keluar dari mulutku seperti palu yang menampar kenyataan ke wajahnya. Ia sadar, semua yang ia anggap lemah ternyata adalah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Reaksi ibu mertua. Ibu mertua mencoba menyangkal, menyembunyikan ketakutannya di balik senyum yang kini tampak kaku. Kau pasti membesar-besarkan. Ini tidak mungkin secepat ini, katanya tergagap. Aku menatapnya dingin. Tidak ada yang kusebutkan berlebihan. Semua ini nyata, dan semua ini berada di tanganku. Kalian yang dulu menertawakanku, kini berdiri di hadapanku tanpa kuasa. Aku tidak butuh dendam. Aku hanya ingin kalian melihat kebenaran. Salah satu ipar mencoba ikut campur, tapi aku menatap tajam. Ia langsung terdiam, sadar bahwa aku bukan lagi Alia yang lemah. Keheningan yang mematikan. Ruangan itu hening. Semua orang terdiam, menatapku dengan rasa takut dan penyesalan. Aku tahu, momen ini adalah saat yang tepat. Aku tidak perlu berbicara banyak. Tindakan dan bukti-bukti di hadapannya sudah cukup untuk membungkam semua ejekan dan hinaan yang selama ini mereka lontarkan. Aku merasakan kepuasan yang tenang. Bukan kepuasan karena membalas dendam, tapi kepuasan karena kebenaran akhirnya terlihat. Semua yang menertawakanku kini harus menghadapi realitas. Perempuan yang mereka hina ternyata adalah orang yang memiliki kuasa besar. Menyadarkan mereka. Aku menatap ibu mertua dan berkata, Bu, selama ini kalian menertawakanku, meremehkanku, dan bahkan membuat suamiku menjatuhkan talak 3. Tapi kini kalian tahu, menertawakan luka orang lain tidak akan pernah membawa kemenangan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ibu mertua hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah. Arga menunduk lebih dalam, menyesali keputusan yang sudah diambilnya. Aku bisa melihat penyesalan itu, dan aku membiarkan itu tetap ada. Tidak ada kata maaf yang kuterima. Tidak ada permintaan untuk kembali. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka telah salah besar. Penutup momen terkuak. Aku menutup map hitamku dengan tenang. Semua orang di ruangan itu tetap terdiam, menatapku dengan campuran ketakutan, penyesalan, dan kekaguman. Aku berdiri, mengambil napas panjang, dan berkata, mulai sekarang, kalian tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku berharap, kalian belajar dari malam itu, bahwa menertawakan luka seorang perempuan tidak pernah menjadi kemenangan. Aku Alia Satriani Kusuma, dan aku tidak akan pernah diremehkan lagi. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan. Setiap langkah kakiku terasa ringan, penuh keyakinan. Api dalam diriku kini bukan hanya menyala. Api itu telah menjadi kekuatan yang nyata, yang akan mengubah hidupku dan membawa pelajaran bagi mereka yang menertawakanku. Saat aku melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi. Mereka masih terdiam, tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Keheningan yang menandakan awal duka yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, aku tahu, segalanya telah berubah. Alia yang dulu diremehkan kini berdiri dengan wibawa. Alia yang dulu terluka kini bangkit dengan kekuatan penuh. Dan tawa mereka telah berubah menjadi bayangan yang tak bisa dihapus dari ingatan mereka. Hari itu menjadi titik balik. Setelah rahasiaku terbongkar, seluruh dinamika keluarga suamiku berubah seketika. Mereka yang dulu menertawakanku, kini hanya bisa terdiam, menelan rasa takut dan penyesalan yang mencekik. Aku duduk di ruang kerjaku yang luas, menatap dokumen dan laporan yang menandakan kekuasaanku sekarang. Namun bukan sekadar harta yang membuat mereka panik, melainkan kekuatan yang aku pegang untuk mengubah nasib mereka. Aku tahu,
Tawa yang dulu mereka lontarkan padaku kini perlahan akan berubah menjadi tangis. Suamiku menyadari kesalahannya. Arga, lelaki yang dulu ku kenal sebagai suami, kini berubah. Ia tidak lagi menatapku dengan sombong atau cuek. Ia terlihat gelisah, menyesali keputusan yang diambilnya di hadapan keluarga besar. Aku bertemu dengannya di ruang tengah rumahnya yang dulu terasa seperti penjara bagiku. Kali ini, aku melangkah dengan penuh wibawa. Matanya mencari-cari kata, tapi lidahnya keluh. Alia, aku salah, gumamnya akhirnya. Aku menatapnya dingin. Salah, Arga? Kau baru menyadari sekarang? Saat aku berdiri di hadapan kalian dengan semua bukti yang kalian anggap tidak mungkin. Ia hanya menunduk, tidak mampu berkata lebih banyak. Aku bisa merasakan penyesalan yang dalam. Tapi itu tidak cukup untuk memperbaiki luka yang telah kau ciptakan. Ibu mertua panik. Ibu mertua, yang dulu tertawa puas melihatku jatuh, kini terlihat pucat pasi. Senyumnya hilang, digantikan tatapan cemas yang jelas. Ia mulai sadar bahwa segala keputusan yang diambilnya, mulai dari memprovokasi Arga hingga merendahkanku, telah membawa keluarga mereka ke ambang kehancuran. Bagaimana bisa? Bagaimana kau bisa? Gumamnya sambil memegang kursi, seolah mencoba menahan gemetar tubuhnya. Aku tidak melakukan apa-apa selain menunjukkan siapa aku sebenarnya. Jawabku tenang. Kalian yang menertawakan luka seorang perempuan kini harus melihat kenyataan. Kalian yang menertawakanku malam itu, kini berada di posisi yang sama, tak berdaya. Dampak yang tidak terelakkan. Sejak pengungkapan identitasku, perubahan mulai terjadi. Semua pihak yang pernah menerima bantuan atau proyek dari keluarga suamiku kini menatapku sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Beberapa perusahaan yang dulu tergantung pada koneksi keluarga suami mulai berpaling padaku, bukan kepada mereka. Aku mulai menata ulang strategi. Tidak ada niat untuk menghancurkan mereka secara langsung, tapi aku ingin mereka merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang mereka rasakan padaku. Keluarga suamiku mulai panik. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka mengandalkan seseorang yang mereka remehkan, tanpa menyadari bahwa kekuatan itu ada padaku. Mereka tidak bisa lagi menertawakanku, karena tawa mereka berubah menjadi ketakutan. Kehilangan kendali. Arga mencoba meminta maaf berkali-kali, bahkan berusaha menjelaskan alasannya. Tapi aku tetap tenang, menatapnya tanpa emosi yang berlebihan. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku hanya ingin ia memahami satu hal, ketidakadilan yang ia lakukan tidak akan bisa diperbaiki dengan kata-kata. Ibu mertua mencoba mengatur situasi, memanggil penasihat hukum, teman bisnis, bahkan kerabat untuk menekan aku agar mundur. Namun setiap langkah mereka terbentur oleh bukti dan pengaruh yang aku miliki. Kekuasaan yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul, membuat mereka panik. Aku merasa puas, tapi bukan karena dendam. Aku merasa lega karena akhirnya kebenaran muncul. Mereka yang menertawakan luka seorang perempuan akhirnya mengetahui bahwa kesombongan dan ejekan bukanlah kemenangan. Reaksi keluarga besar. Kakak ipar dan adik ipar yang dulu menertawakanku kini mulai menjaga jarak. Beberapa mencoba mendekat, menawarkan bantuan atau meminta maaf. Tapi aku menatap mereka dengan tenang. Aku tahu, bukan semua orang layak dipercaya. Sudahlah, Alia, kami salah, ujar salah satu ipar. Suaranya bergetar. Aku menunduk sedikit, lalu berkata, kesalahan itu nyata, dan akibatnya kalian harus tanggung sendiri. Aku tidak di sini untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap luka punya kekuatan. Ada rasa takut yang jelas di mata mereka, campur aduk dengan penyesalan. Mereka mulai menyadari bahwa menertawakan orang lain tidak pernah membawa kemenangan. Perlahan, tawa mereka hilang. Hari demi hari, tawa yang dulu mengisi rumah besar keluarga suami perlahan hilang. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi sindiran sinis. Yang tersisa hanyalah keheningan, kekhawatiran, dan ketakutan yang muncul di mata mereka. Aku mulai melihat perubahan sikap Arga. Ia lebih pendiam, mulai menghargai keberadaanku, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin terlalu cepat memaafkan.
Aku ingin ia merasakan pelajaran dari kesalahan yang dibuatnya. Ibu mertua, yang dulu memandang rendahku, kini mulai menghindar. Bahkan saat kami bertemu, ia hanya menunduk dan tersenyum tipis, tanpa kata-kata. Itu cukup bagiku. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya keadilan yang muncul dari kesadaran mereka sendiri. Kekuatan yang mengalir. Seiring waktu, aku mulai memanfaatkan kekuatan yang kupegang untuk memperbaiki posisiku dan mengamankan masa depanku. Aku mengatur ulang aset, memastikan bahwa keputusan bisnis yang kuambil berada di tanganku. Aku juga mulai membangun jaringan baru, rekan bisnis lama yang selama ini aku kenal. Semua ini kulakukan tanpa harus merendahkan siapapun, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Alia yang mereka kenal sebagai perempuan lemah kini telah berubah menjadi sosok yang tidak bisa diremehkan. Pelajaran yang tersisa. Malam itu, ketika aku menatap langit dari jendela ruang kerja, aku menyadari satu hal, mereka yang menertawakan luka orang lain, akhirnya akan melihat duka yang mereka ciptakan sendiri. Tawa yang dulu mengisi rumah mereka kini telah berubah menjadi bayangan penyesalan. Aku tersenyum tipis, menatap bayangan diriku sendiri. Api yang dulu menyala kini telah menjadi kekuatan yang nyata, mengalir di setiap langkahku. Aku bukan lagi Alia yang takut, yang menangis, atau yang diremehkan. Aku adalah Alia Satriani Kusuma, perempuan yang bangkit dari luka, dan yang tahu bagaimana mengubah duka menjadi kekuatan. Dan mereka akan belajar dari malam itu. Beberapa minggu setelah rahasia identitasku terbongkar, suasana keluarga suamiku berubah drastis. Tawa yang dulu bergema di rumah besar mereka kini digantikan oleh ketegangan dan kepanikan. Aku tidak perlu melakukan tindakan ekstrim, cukup dengan bukti dan pengaruhku. Aku sudah membuat mereka terjepit. Namun, langkah berikutnya harus lebih terencana. Aku perlu menata ulang kekuatan yang dulu mereka anggap sepele, memastikan bahwa kesalahan mereka tidak akan mudah dilupakan. Langkah strategis. Aku memutuskan untuk mengambil alih beberapa dukungan yang selama ini menjadi andalan mereka. Mulai dari proyek bisnis kecil hingga jaringan relasi yang bisa mempengaruhi reputasi, semuanya kuperiksa satu persatu. Sekretaris pribadiku menyiapkan daftar lengkap, mulai dari perusahaan yang pernah bekerja sama dengan keluarga suamiku hingga kontrak-kontrak yang melibatkan mereka. Semua ini kulihat sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa Alia yang mereka remehkan bukan lagi sosok yang bisa diabaikan. Bu Alia, jika kita tarik dukungan ini, dampaknya bisa langsung terasa, kata sekretarisku sambil menatap dokumen di depannya. Aku tahu, jawabku tenang. Biarkan mereka merasakan sendiri akibat dari tindakan mereka. Tidak perlu kata-kata. Bukti akan berbicara. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang pelajaran yang harus mereka terima. Menyasar keluarga suami. Langkah pertama adalah menargetkan proyek yang dibiayai oleh ibu mertua dan beberapa ipar. Mereka dulu sering menganggap sepele kontribusiku, bahkan menertawakanku di depan umum. Sekarang, mereka akan merasakan kehilangan dukungan itu. Aku menghubungi beberapa perusahaan yang pernah berhubungan dengan mereka. Dengan tenang, aku mengatakan bahwa dukungan atau kerjasama tidak bisa diteruskan tanpa persetujuanku, sebagai pemegang saham utama. Efeknya langsung terasa. Mereka mulai panik, menelepon satu sama lain, mencoba mencari solusi. Namun semua usaha mereka sia-sia, karena kendali ada padaku. Aku tidak perlu mengancam, cukup menunjukkan posisi dan kekuatanku. Reaksi ibu mertua. Ibu mertua, yang dulu menertawakanku, kini terlihat pucat setiap kali mendengar kabar bahwa dukungan yang biasa mereka andalkan ditarik. Senyumnya yang dulu penuh sindiran hilang, digantikan ketegangan yang jelas. Kau tidak mungkin. Gumamnya tergagap saat salah satu kontrak proyek batal karena tanda tanganku sebagai pemegang saham. Semua mungkin, Bu, jawabku dingin. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Kalian menertawakan luka orang lain, dan kini kalian merasakan akibat dari kesalahan itu. Aku bisa melihat rasa takut di matanya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menutupi kenyataan. Kekuasaan yang dulu mereka kira milik mereka ternyata berada di tanganku.
Suami yang terjebak. Arga, yang dulu mengira aku lemah, kini terlihat gelisah. Ia mencoba berbicara kepadaku, mencari alasan atau cara untuk memperbaiki keadaan. Namun aku tidak tergoda. Aku tidak ingin mengembalikan apa yang pernah hilang begitu saja. Arga, kau harus mengerti satu hal, kataku tenang. Kesalahan yang kau buat bukan hanya soal talak 3. Itu adalah konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan kesombongan dan pengaruh ibumu. Aku tidak bisa mengubah itu, tapi aku bisa memastikan kalian merasakan akibatnya. Arga menunduk, menyadari bahwa tidak ada cara untuk membalikan keadaan. Ia mulai melihat bahwa perempuan yang dulu ia abaikan sekarang adalah kekuatan nyata yang tidak bisa diremehkan. Ipang dan ipar yang menyadari kesalahan. Beberapa ipar dan kakak ipar, yang dulu ikut menertawakanku, kini mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mencoba meminta bantuan atau bahkan memohon agar proyek-proyek mereka tidak dibatalkan. Tapi aku tetap tenang. Tidak ada permintaan yang bisa diterima tanpa pertimbangan yang matang, kataku. Kalian punya pilihan, menerima kenyataan atau merasakan akibat dari kesalahan sendiri. Beberapa dari mereka menunduk, menyadari bahwa kesombongan dan ejekan mereka telah membawa mereka ke titik kritis. Mereka baru tahu bahwa menertawakan orang lain bukan hanya salah, tapi juga berisiko merusak posisi mereka sendiri. Kekuatan yang mengalir. Setiap hari, aku mengatur ulang aliran dukungan dan pengaruh. Aku tidak melakukan hal yang berlebihan, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa Alia yang mereka remehkan sekarang mengendalikan situasi. Beberapa perusahaan yang dulu bekerja sama dengan keluarga suamiku mulai menghubungiku langsung, menanyakan peluang kerjasama. Aku memastikan bahwa semua keputusan ada padaku, dan mereka harus mengikuti syarat-syarat yang kutetapkan. Aku merasakan kepuasan yang berbeda. Ini bukan kepuasan karena dendam, tapi karena keadilan. Mereka yang menertawakan luka orang lain akhirnya harus merasakan duka yang sama. Pesan yang tersirat. Melalui tindakan ini, aku ingin mereka memahami satu hal penting. Menertawakan luka orang lain tidak akan pernah membawa kemenangan. Bahkan kekuasaan dan pengaruh yang tampak besar pun bisa berubah arah jika tidak disertai rasa hormat dan kesadaran. Aku menatap bayangan diriku di jendela ruang kerja. Api yang dulu menyala kini berubah menjadi kekuatan nyata. Setiap langkah yang kulakukan membawa pelajaran bagi mereka yang menertawakanku. Kebangkitan penuh. Aku menyadari bahwa kebangkitan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa perempuan yang tersakiti bisa bangkit dengan cara yang elegan dan penuh strategi. Aku tidak lagi menunduk, tidak lagi menangis, dan tidak lagi diremehkan. Tawa mereka yang dulu penuh hinaan kini perlahan berubah menjadi tangis. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan ini, karena semua langkah yang kulakukan berdasarkan perhitungan yang matang dan bukti yang tidak bisa disangkal. Aku tahu, mereka akan belajar dari pengalaman ini. Dan pelajaran itu bukan hanya tentang kekuatan atau harta, tapi tentang menghargai dan menghormati orang lain. Penutup bab. Malam itu, aku menatap langit dari jendela ruang kerjaku. Semua terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu ada kepuasan yang mendalam. Aku telah menunjukkan bahwa luka yang ditertawakan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Arga, ibu mertua, dan seluruh keluarga besar kini harus menghadapi kenyataan bahwa Alia yang mereka remehkan tidak lagi sama. Alia yang dulu tersakiti telah berubah menjadi sosok yang kuat, yang tidak bisa diabaikan, dan yang tahu bagaimana mengubah tawa mereka menjadi duka. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Tapi langkah pertama telah berhasil. Mereka mulai merasakan akibat dari kesombongan dan ejekan mereka sendiri. Dan dari sini, api yang dulu menyala kini berubah menjadi kekuatan penuh yang akan membawa mereka belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Minggu-minggu setelah aku mulai menarik dukungan dan mengatur ulang jaringan pengaruh, situasi keluarga suamiku berubah drastis. Rumah megah yang dulu selalu dipenuhi tawa sinis kini terasa dingin, sunyi, dan penuh ketegangan. Aku tidak perlu lagi mengancam atau membalas secara verbal, cukuplah kekuatan yang kupegang, bukti-bukti yang ada, dan strategi yang matang untuk membuat mereka jatuh dalam kesadaran sendiri. Memantapkan posisi. Aku duduk di ruang kerjaku,
Menatap layar komputer yang menampilkan laporan keuangan dan proyek yang sebelumnya menjadi andalan keluarga suamiku. Semua aliran dana dan pengaruh kini berada di bawah pengawasanku. Tidak ada yang bisa berjalan tanpa persetujuan atau tanda tanganku. Sekretarisku menatapku penuh kekaguman. Bu Alia, ini luar biasa. Dampaknya langsung terasa. Mereka mulai panik. Katanya, aku tersenyum tipis, menatap dokumen yang menandakan keberhasilanku. Ini baru permulaan. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil tetap dalam kendali kita. Jawabku. Setiap keputusan yang kuambil kini bukan sekadar untuk membalas dendam. Ini adalah pelajaran yang harus mereka terima. Menertawakan orang lain bisa berubah menjadi kehancuran sendiri. Ibu mertua mulai panik. Ibu mertua, yang dulu menertawakanku dengan angkuh, kini terlihat pucat dan ketakutan. Setiap kali ada kabar bahwa proyek atau kontrak yang mereka harapkan dibatalkan, wajahnya berubah. Senyum sinisnya hilang, digantikan oleh kerutan tegang di dahi. Ia mencoba berbagai cara untuk menenangkan situasi, memanggil teman bisnis, bernegosiasi dengan rekan yang pernah bekerja sama denganku, bahkan mencoba memanfaatkan hubungan keluarga lain. Namun semua usaha sia-sia. Aku telah menyiapkan strategi yang rapi, memastikan tidak ada celah yang bisa mereka gunakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya pada salah satu ipar, suara bergetar. Mereka tidak bisa menolaknya. Bu, semua berada di tangan Alia. Jawab ipar itu, menunduk. Suami yang tak berdaya. Arga, yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat lemah. Ia mencoba mengajakku bicara beberapa kali, berusaha mencari jalan untuk memperbaiki keadaan. Tapi aku tetap tenang. Aku tidak ingin kembali ke posisi dulu, ketika aku harus menahan air mata dan menunduk di hadapan ejekan mereka. Arga, kau harus mengerti, kataku tegas. Kesalahan yang kau buat bukan hanya soal talak 3. Ini tentang bagaimana kalian menertawakan seorang perempuan. Aku tidak akan mundur, dan aku tidak akan memberi kalian jalan mudah. Arga menunduk, tak mampu berkata-kata. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Tapi itu tidak cukup untuk memperbaiki luka yang telah kau ciptakan. Aku tetap mengontrol situasi, memastikan bahwa mereka merasakan dampak dari kesombongan mereka sendiri. Ipang dan ipar yang terjepit. Beberapa ipar dan kakak ipar yang dulu menertawakanku kini terjebak dalam situasi sulit. Beberapa kontrak penting mereka dibatalkan, aliran dana yang mereka andalkan terhenti, dan hubungan bisnis yang dulu mereka pikir aman kini berada di tanganku. Mereka mencoba memohon atau menawarkan berbagai bentuk kompensasi, tapi aku tetap tenang. Tidak ada kata maaf atau permintaan yang bisa diterima tanpa pertimbangan matang. Aku ingin mereka belajar bahwa menertawakan luka orang lain bisa berakibat pada kehancuran sendiri. Aku menatap mereka satu persatu, melihat ketakutan dan penyesalan yang muncul di mata mereka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Hanya keheningan yang mematikan. Keheningan yang menunjukkan bahwa mereka sadar telah salah. Kekuatan yang nyata. Setiap hari, aku memastikan bahwa kontrol dan pengaruh yang kupegang tetap kuat. Aku berkoordinasi dengan sekretaris, penasihat hukum, dan rekan bisnis lama untuk menjaga agar setiap langkah yang mereka ambil tetap dalam kendali. Aku merasakan kepuasan yang dalam. Bukan kepuasan karena dendam, tapi karena keadilan. Mereka yang menertawakan luka orang lain kini harus menghadapi duka yang mereka ciptakan sendiri. Aku juga memastikan bahwa setiap keputusan yang kuambil tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Aku ingin mereka merasakan akibat dari kesalahan mereka, bukan karena aku ingin menghancurkan hidup mereka sepenuhnya. Ini tentang pelajaran dan keadilan. Pesan yang tersirat. Melalui langkah-langkah ini, aku ingin mereka memahami satu hal penting. Menertawakan luka orang lain tidak akan pernah membawa kemenangan. Bahkan kekuasaan yang tampak besar pun bisa berubah arah jika tidak disertai rasa hormat dan kesadaran. Aku menatap bayangan diriku di jendela ruang kerja. Api yang dulu menyala kini berubah menjadi kekuatan nyata. Setiap langkah yang kulakukan membawa pelajaran bagi mereka yang menertawakanku. Momen puncak. Pada suatu malam, aku mengatur pertemuan kecil dengan Arga dan beberapa anggota keluarga suami.
Kali ini, aku duduk dengan wibawa penuh, menyampaikan setiap hal dengan tenang tapi tegas. Kalian yang dulu menertawakanku, kini harus memahami satu hal, kataku. Aku tidak di sini untuk membalas dendam. Aku di sini untuk menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kekuatan bisa datang dari siapapun, bahkan dari orang yang kalian remehkan. Mereka menunduk. Tidak ada yang bisa berkata. Suasana penuh ketegangan. Aku bisa merasakan bahwa pesan itu tersampaikan. Tidak perlu kata-kata lebih banyak. Semua sudah jelas. Kebangkitan penuh. Aku menyadari bahwa kebangkitan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa perempuan yang tersakiti bisa bangkit dengan cara yang elegan dan penuh strategi. Aku tidak lagi menunduk, tidak lagi menangis, dan tidak lagi diremehkan. Tawa mereka yang dulu penuh hinaan kini perlahan berubah menjadi tangis. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan ini, karena semua langkah yang kulakukan berdasarkan perhitungan yang matang dan bukti yang tidak bisa disangkal. Aku menatap Arga dan ibu mertua, mengetahui bahwa mereka kini berada di posisi yang sama seperti yang mereka buat padaku dulu. Mereka harus belajar dari pengalaman ini, bahwa menertawakan orang lain bukan hanya salah, tapi berisiko menghancurkan diri sendiri. Penutup bab. Malam itu, aku menatap langit dari jendela ruang kerjaku. Semua terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu ada kepuasan yang mendalam. Aku telah menunjukkan bahwa luka yang ditertawakan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Arga, ibu mertua, dan seluruh keluarga besar kini harus menghadapi kenyataan bahwa Alia yang mereka remehkan tidak lagi sama. Alia yang dulu tersakiti telah berubah menjadi sosok yang kuat, yang tidak bisa diabaikan, dan yang tahu bagaimana mengubah tawa mereka menjadi duka. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Tapi langkah pertama telah berhasil. Mereka mulai merasakan akibat dari kesombongan dan ejekan mereka sendiri. Dan dari sini, api yang dulu menyala kini berubah menjadi kekuatan penuh yang akan membawa mereka belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Setelah beberapa minggu mengatur ulang kekuasaan dan menegaskan posisi, aku tahu saatnya untuk melakukan langkah terakhir, pembalasan yang terencana. Bukan sekadar membalas, tapi memastikan bahwa mereka yang menertawakan luka dan menghina akan benar-benar merasakan dampak dari kesalahan mereka. Setiap langkah harus rapi, setiap tindakan penuh perhitungan. Tidak ada emosi yang tersisa, hanya strategi dan kekuatan yang tersalur dengan sempurna. Merencanakan serangan terakhir. Di ruang kerjaku yang luas, aku duduk di depan meja dengan dokumen, laptop, dan catatan yang menumpuk. Sekretaris dan pengacara pribadiku duduk di seberang, menunggu instruksi. Ini saatnya, Bu Alia. Kita sudah menyiapkan semuanya, kata sekretarisku dengan penuh antusiasme. Aku menatap dokumen yang berisi daftar proyek, aset, dan hubungan bisnis keluarga suami yang kini berada di tanganku. Ya, semua langkah yang mereka pikir bisa mengembalikanku ke posisi lemah. Sekarang kita balikan. Kita tutup pintu mereka satu persatu. Langkah pertama adalah memastikan bahwa seluruh proyek yang mereka andalkan dibatalkan atau dialihkan, dengan alasan hukum dan bisnis yang sah. Semua kontrak yang dulu mereka gunakan untuk mendominasi kini berada di tangan orang yang mereka remehkan. Aku menyasar ibu mertua. Ibu mertua, yang dulu menertawakanku saat Arga menjatuhkan talak 3, kini menjadi target utama. Aku memastikan bahwa semua proyek yang pernah ia gunakan untuk mempertahankan posisi dan reputasinya terhenti. Tidak ada amarah dalam tindakanku, hanya keadilan yang dibalut strategi. Ketika berita pertama tentang proyek yang dibatalkan sampai ke telinganya, aku tahu efeknya akan segera terasa. Aku bisa membayangkan wajahnya yang dulu penuh tawa kini memerah, matanya membelalak, dan bibirnya bergetar menahan rasa takut dan panik. Arga yang terperangkap. Arga mencoba mengintervensi, meminta penjelasan, bahkan mencoba membujukku untuk membatalkan beberapa keputusan. Tapi aku tetap tenang. Aku tidak lagi perempuan yang mudah ditaklukkan oleh permintaan dan alasan emosional. Arga, semua yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari tindakanmu dan keluargamu, kataku dingin. Tidak ada yang bisa diubah dengan kata-kata. Setiap langkah yang kuambil sudah diperhitungkan.
Dan semua ini bukan dendam. Ini tentang keadilan. Ia menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Aku bisa melihat penyesalan yang dalam, tapi itu tidak akan cukup untuk menghapus kenangan luka yang dulu ia buat. Aku tidak memberikan jalan mudah bagi mereka. Ipar dan keluarga yang terjepit. Beberapa ipar yang dulu ikut menertawakanku kini benar-benar terjepit. Dana yang mereka harapkan terhenti, proyek yang mereka andalkan dibatalkan, dan reputasi mereka mulai goyah. Mereka mencoba meminta maaf, menawarkan kompensasi, bahkan mencoba memanfaatkan koneksi lain. Namun aku sudah menutup semua pintu. Tidak ada kompromi, kataku tegas saat mereka mencoba membujukku. Kesalahan itu nyata. Kalian menertawakan luka orang lain, dan sekarang harus menghadapi akibatnya. Aku melihat ketakutan dan penyesalan di mata mereka. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Hanya keheningan yang menandakan kesadaran akan kesalahan mereka. Strategi publik. Selain mengatur urusan internal keluarga, aku juga memastikan bahwa langkahku terasa secara publik. Aku mulai menghubungi beberapa rekan bisnis lama dan media yang bisa menyoroti kemampuan dan posisi asliku tanpa menyebutkan nama keluarga suamiku secara langsung. Hasilnya, citra keluargaku sebagai Alia yang sukses, cerdas, dan berpengaruh mulai terdengar luas. Tidak ada yang tahu bagaimana aku berhasil membalik keadaan. Tapi cukup bagi mereka yang menertawakan dan meremehkanku untuk merasakan kekalahan psikologis. Aku tahu, mereka yang dulu sombong dan menertawakanku kini merasakan bayangan kehancuran. Tawa mereka telah berubah menjadi duka, dan setiap langkah yang mereka ambil untuk mencoba bangkit kini berada di bawah pengawasanku. Konfrontasi terakhir dengan ibu mertua. Aku memutuskan untuk mengatur pertemuan terakhir dengan ibu mertua. Kali ini, aku duduk di depannya dengan wibawa penuh, menatap matanya tanpa keraguan. Bu, kita tidak perlu banyak kata. Kataku lembut tapi tegas. Semua yang terjadi adalah pelajaran. Menertawakan luka orang lain bukanlah kemenangan. Dan sekarang, kalian harus memahami itu. Ia menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Senyum sinis yang dulu melekat di wajahnya hilang, digantikan oleh ketegangan dan ketakutan. Aku tahu, momen ini adalah puncak dari semua perencanaan yang kujalankan. Arga dan kesadaran yang terlambat. Arga mencoba berbicara beberapa kali, berusaha meminta maaf dan menjelaskan tindakannya. Tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin lagi tergoda oleh kata-kata permintaan maaf yang terlambat. Arga, ini bukan soal ampun atau maaf, kataku. Ini soal konsekuensi dari kesalahanmu. Kalian menertawakan luka orang lain, dan kini kalian merasakan dampaknya. Tidak ada kata yang bisa membalikan waktu. Yang ada hanyalah pelajaran dan kesadaran. Ia menunduk, menerima kenyataan yang pahit. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam, tapi aku tetap tegas dalam posisi dan strategi. Tidak ada ruang bagi mereka untuk meremehkanku lagi. Kekuatan yang menghancurkan. Semua langkah yang kulakukan membawa hasil. Keluarga suamiku mulai merasakan kehancuran yang perlahan tapi pasti. Mereka kehilangan kendali, menghadapi ketakutan, dan merasakan duka yang dulu mereka ciptakan untukku. Aku tidak melakukan tindakan berlebihan atau destruktif. Aku hanya menggunakan kekuatan yang kupegang dengan tepat, memastikan bahwa setiap langkah adalah pelajaran yang harus mereka pelajari. Mereka akhirnya sadar bahwa menertawakan orang lain bisa menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Penutup bab. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku menatap langit dari jendela. Semua terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu ada kepuasan yang mendalam. Aku telah menunjukkan bahwa luka yang ditertawakan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Arga, ibu mertua, dan seluruh keluarga besar kini harus menghadapi kenyataan bahwa Alia yang mereka remehkan tidak lagi sama. Alia yang dulu tersakiti telah berubah menjadi sosok yang kuat, yang tidak bisa diabaikan, dan yang tahu bagaimana mengubah tawa mereka menjadi duka. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan panjang ini hampir mencapai puncak. Langkah terakhir tinggal satu, memastikan mereka memahami pelajaran yang kuajarkan secara penuh, dan bahwa Alia yang bangkit dari luka bukanlah sosok yang bisa diremehkan lagi. Hari itu tiba.
Setelah semua strategi dijalankan, semua pengaruh ditata ulang, dan semua bukti ditampilkan, aku berdiri di puncak kemenangan. Bukan sekadar kemenangan atas keluarga suamiku atau Arga, tapi kemenangan atas diri sendiri, atas rasa sakit, hinaan, dan ejekan yang dulu melekat di hidupku. Aku telah membalikan tawa mereka menjadi duka, dan kini saatnya menutup babak itu sepenuhnya. Bangkit dari luka. Bangku ruang kerjaku terasa seperti singgasana. Semua dokumen, kontrak, dan aset berada di bawah pengawasanku. Namun yang paling memuaskan bukanlah harta atau posisi, melainkan kesadaran bahwa aku berhasil bangkit dari luka yang dulu mereka ciptakan. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela. Alia yang dulu menunduk, menangis, dan merasa diremehkan kini tidak lagi ada. Yang tersisa adalah Alia yang kuat, percaya diri, dan penuh wibawa. Luka yang dulu menodai hidupku telah berubah menjadi kekuatan yang nyata, membentukku menjadi sosok yang tidak bisa diremehkan siapapun. Keluarga suami yang terbuka mata. Ibu mertua, yang dulu menertawakanku di depan keluarga besar, kini duduk termangu. Bibirnya bergetar, wajahnya pucat, dan matanya menatapku dengan campuran ketakutan dan penyesalan. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu kaku, tidak lagi sinis seperti dulu. Bu, tidak ada kata yang perlu dikatakan, kataku tenang. Semua sudah terlihat. Apa yang kalian lakukan padaku malam itu, dan selama pernikahan ini, kini membalikan keadaan. Kalian yang menertawakanku harus melihat kenyataan bahwa menertawakan luka orang lain tidak akan pernah membawa kemenangan. Arga berdiri di sudut ruangan, menunduk. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Ia mencoba berbicara, tapi aku tetap diam. Tidak ada ampun yang diberikan dengan mudah. Tidak ada pengampunan untuk kesalahan yang baru disadari. Aku ingin ia benar-benar merasakan konsekuensi dari tindakannya, bukan hanya secara formal, tapi secara emosional. Menegaskan posisi. Langkah selanjutnya adalah menegaskan posisiku secara publik dan profesional. Aku mulai menghadiri rapat, konferensi, dan pertemuan bisnis dengan wibawa yang kini melekat padaku. Semua orang yang pernah meremehkanku kini melihat Alia yang berbeda, sosok yang tegas, cerdas, dan penuh strategi. Bahkan di dunia bisnis, namaku kini menjadi simbol ketangguhan. Semua proyek, perusahaan, dan jaringan yang dulu mereka pikir hanya milik keluarga suamiku kini berada di tangan orang yang mereka remehkan. Aku menunjukkan bahwa perempuan yang tersakiti bisa bangkit dengan cara yang elegan dan penuh perhitungan. Pelajaran untuk mereka. Aku memutuskan untuk memberi mereka kesempatan terakhir, memahami pelajaran yang kuajarkan. Tidak ada ancaman, tidak ada ejekan, hanya kebenaran yang harus mereka hadapi. Dengar baik-baik, kataku pada keluarga besar yang tersisa. Kalian yang dulu menertawakanku, yang meremehkanku, kini tahu bahwa tindakan kalian memiliki konsekuensi. Tawa yang kalian lontarkan dulu telah berubah menjadi duka yang nyata. Pelajaran ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk siapapun yang mencoba meremehkan orang lain. Aku menatap mereka satu persatu, memastikan kata-kataku tersampaikan dengan jelas. Tidak ada keraguan, tidak ada emosi yang berlebihan, hanya wibawa dan keadilan. Arga dan penutup masa lalu. Arga akhirnya mendekat, menunduk dalam. Ia menyadari sepenuhnya bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri dan pengaruh ibunya. Alia, aku minta maaf. Aku benar-benar salah, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan dingin, lalu tersenyum tipis. Permintaan maafmu terlalu terlambat. Arga, aku tidak di sini untuk menerima maafmu. Aku di sini untuk menutup babak ini. Memastikan bahwa aku bangkit dengan kekuatan dan wibawa. Masa lalu telah usai. Ia menunduk, menerima kenyataan pahit. Tidak ada kata yang bisa membalikan luka yang dulu terjadi. Aku tidak ingin lagi melihatnya sebagai suami, tapi sebagai bagian dari pelajaran yang mereka semua harus pahami. Menertawakan orang lain akan selalu kembali pada diri mereka sendiri. Kebebasan dan kepuasan. Setelah semua selesai, aku menatap keluar jendela dari ruang kerjaku. Kota di bawah tampak ramai, tapi hatiku tenang.
Aku merasakan kepuasan yang berbeda, bukan karena membalas dendam, tapi karena kebenaran telah ditegakkan. Luka yang dulu melekat kini telah berubah menjadi kekuatan yang nyata, dan aku berhasil mengubah hidupku sepenuhnya. Aku tersenyum, menyadari satu hal, kebebasan sejati bukan hanya tentang memiliki kekuatan atau posisi, tapi tentang mampu bangkit dari luka, menghadapi penindasan, dan tetap tegas dengan diri sendiri. Alia yang dulu takut kini berdiri dengan penuh wibawa, siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Masa depan yang baru. Langkah terakhir adalah merencanakan masa depan. Aku tahu, perjalanan hidupku tidak berhenti di sini. Dunia penuh tantangan, tetapi sekarang aku memiliki kekuatan, pengalaman, dan keberanian untuk menghadapi semuanya. Aku mulai menyusun rencana bisnis baru, proyek sosial, dan inisiatif yang dapat membawa manfaat tidak hanya untuk diriku, tapi juga orang lain. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan yang tersakiti bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang. Penutup cerita. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah baru yang kubeli dengan hasil kerja keras dan strategiku. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang luar biasa. Aku menatap langit, mengingat perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari tawa mereka yang menghina, talak 3 yang dijatuhkan di hadapanku, hingga pembalasan yang terencana dan kemenangan yang kini kuterima. Aku tersenyum tipis. Alia yang dulu diremehkan telah berubah menjadi sosok yang kuat, yang mampu mengubah tawa menjadi duka, hinaan menjadi pelajaran, dan luka menjadi kekuatan. Dan sekarang, aku benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari ejekan, dan bebas untuk menata hidupku sesuai kehendakku sendiri. Kemenangan ini bukan hanya milikku, tapi juga simbol bahwa setiap perempuan yang tersakiti bisa bangkit, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menunjukkan bahwa mereka pantas dihargai, dihormati, dan tidak pernah diremehkan lagi. Dan dengan itu, Alia menutup babak masa lalunya, memulai kehidupan baru yang penuh wibawa, kekuatan, dan kebebasan sejati.